STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendenggebi kepada kita yang kesehatan dan mendenggebi kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersewalam dalam acara interaktif kita yang guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala akan kita baca hadis selanjutnya dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kitabnya ditulis oleh salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata hadis ke-24. Wa Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansar. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berumur sekitar 10 tahun. Tatkala Nabi alaihi salatu wasalam turun ke Madinah. Jadi disebutkan manusia memang menunggu-nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sehingga ketika turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi urang yang paling menyenangkan bagi penduduk Madinah. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa urang yang paling menyenangkan bagi penduduk Madinah adalah ketika turun Nabi. Dan urang yang paling menyedihkan bagi penduduk Madinah adalah ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an gemil 5 harian untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bawa dian gelake le mak Anas bin Malik agar sudi beliau menjadikan Anas bin Malik sebagai khadim, itu sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas beliau memiliki kunyah Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bawa dian doakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar Allah Azza wa Jalla gebi kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu keberkahan dari isi harta, keberkahan dari keturunan, kemudian juga dari sisi usia gebi oleh Allah Azza wa Jalla keberkahan kepada Anas bin Malik. Doakan kebaikan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Anas bin Malik sehingga Allah Azza wa Jalla kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau adalah salah seorang sahabat yang daripada harta. Beliau memiliki sebuah kebun untuk lain dan panen dalam tahun 3 kebun Anas bin Malik radhiyallahu an panen di tahun 2 sehingga harta melimpah. Kemudian juga Anas bin Malik diberi Allah Azza wa Jalla umur yang panjang. Bila disebutkan beliau wafat serta tahun daripada umur beliau. Serta tahun lebih lah. Kemudian juga dari sisi keturunan Anas bin Malik radhiyallahu anhu lebih keturunan. Sampai disebutkan dari cucu yang atau cici yang hampir serta orang lebih ni bawa watian. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabulkan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kabulkan daripada doa Nabi yang gelaki kebaikan dan keberkahan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik yang merupakan salah seorang ulama dari kalangan sahabat dan juga beliau merupakan antara para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubata fid dunya. Jika Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan kepada hambanya dari hukuman di dunia. Jadi tengok ketika udip di dunia, hana bagi tengok pih siro pun, ya, tengok pasti akan jatuh dalam kesalahan. Jadi tengok na salah. Karena Nabi SAW sebutkan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'it tawwabun. Sesungguhnya seluruh daripada anak Adam terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kesalahan. Dan segala adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sira hamba ketika menginginkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukuman bayian dunia. Dan adalah hikmah haji, iaitu karena hukuman yang bila Allah Azza wa Jalla berupa ujian yang semisal dengannya, yang akan menyebabkan daripada hamba tersebut kepampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebutkan di hadis-hadis yang telah lalu, bahwasanya ketika sira hamba Allah Azza wa Jalla timpa musibah kepada orang yang bersabar, yang merupakan sebab Allah Azza wa Jalla kepampun daripada dosa-dosa kalian. Maka Nabi SAW menyebutkan hatta syaukatu syaqwa illa kafarallahu biha khatiyah. Sampai benda sira ulun tertusuk duri, kemudian yang bersabar, nampak dan semisal dengan ji, maka yang merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan kepampun daripada dosa-dosa kalian. Jadi ketika tuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala gebi kepada kita ampunan. Ujian ataukah musibah hanya merupakan salah satu sebab Allah kepampun daripada dosa-dosa kita. Jadi Allah segerakan hukuman di dunia. Kerana di akhirat ada turn. Bahasa hukuman yang Allah Azza wa Jalla berikan yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis kiban, luar biasanya daripada azab akhirat. Bila disebutkan bahasa orang gian dari manusia yang paling nikmat di dunia. Jadi hanya manusia api yang melampaui daripada kenikmatan yang ada di dunia. Namun dari penghuni neraka. Kemudian kecelupkanlah urian dalam neraka satu celupan, kemudian kita tarik balik. Kemudian kita yang pukron ketika udip di dunia pernah merasakan kenikmatan, merasakan daripada hal yang good, langsung pegahan. Hana dua kemudian kenikmatan yang dapatkan. Sebenarnya karena luar biasa siksaan ya Allah Azza wa Jalla siapkan dalam neraka. Kemudian sebab dia je, nah orang yang paling menderita udip di muka bumi, hana orang yang paling menderita melebihi kan. Jadi orang yang adalah salah satu daripada penghuni surga, sehingga kecelup dalam surga satu celupan, kemudian kita tarik. Kita yang pukeron ketika udip dia nak pernah rasakan hal yang sangat susah, kalau jauh oleh orang yang hana. Tidak, jadi tua kemudian siksaan ataukah ujian yang dapatkan yang tua kemudian sebabkan karena apa? Disebabkan karena satu celupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sira hamba Allah Azza wa Jalla ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, gebi oleh Allah Subhanahu wa taala dari cobaan yang merupakan salah satu sebab Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan kepada kita dan ampun daripada dosa-dosa kita. Kadang sira urung gebi oleh Allah Azza wa Jalla sakit, gebi oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan, gebi oleh Allah Azza wa Jalla ujian dengan wafat daripada salah sira daripada orang yang cintai. Dan semisal dengan ji. Sehingga Allah Azza wa Jalla uji dengan ujian sehingga sampai gua Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang meninggal dalam keadaan kian hana melakukan dosa ali. Jadi Allah ampun daripada dosa kian. Jadi luar biasa memang sira orang yang bersabar dari ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan.
kadang-kadang tidak pemendung, bahwasanya merupakan salah sebuah sebab Allah Azza wa Jalla akan ampun daripada dosa gede. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan kembali dalam hadis, idza aradallahu bi amdihi khairan ajjala lahu uqubatu fid dunya. Jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan segerakan bagi hamba tersebut hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi amdihi syarran amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffihi bihi yaumil qiyamah. Dan jika Allah Azza wa Jalla menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan membiarkan orang tersebut dengan dosanya hingga nanti Allah Azza wa Jalla akan disempurnakan balasan berupa azab di baurian di uro kiamat. Jadi di antara orang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki keburukan baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia dengan dosa yang telah dia lakukan. Namun di yaumul qiyamah, ingat, Allah Subhanahu wa taala akan disempurnakan balasan kepada orang atik dosa yang kalian perbuat. Jadi sira urang nyampe terkecoh pi membecut. Kadang sira urang nyan terkecoh. Artian apa? Hina urang terkadang ketika udip idenya yang luar biasa. Gebili Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Gebili Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang ia inginkan dia dapatkan. Popularitas yang luar biasa, harta yang berlimpah, manusia dikagumi dengan dia semisal dengan dia. Dan di urungnya tidak kalian hanalah daripada cobaan laudi. Hanalah yang tak kalian daripada urungan, daripada hal-hal yang menyusahkan yang tak kalian. Hana. Jadi kibarnya daripada pemahaman tentang permasalahan. Dalam keadaan urungan terus menerus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak kalian udip hanapi daripada ujian terhadap urungan. Dan sebaliknya terkadang daripada orang kalangan kaum mukminin malim dah orang bertakwa dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupan daripada ujian. Maka perlu ada pemandum dari sira mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian dalam kehidupan uji demi ujian datang bedangnya, maka tengok pemandum maksudnya merupakan salah satu sebab Allah Azza wa Jalla ingin angkat daripada hamba dan ingin ampun daripada dosa-dosanya. Adapun yang kedua, zero orang yang terus bermaksiat kepada Allah dengan dosa-dosa, terus dia bergelimang dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di urungnya hanya pernah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, maka pilihan yang dipemandum yang adalah istidraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, idza ra'aita Allah taala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimu 'ala ma'asi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya apabila engkau melihat bahwasanya daripada hamba Allah Azza wa Jalla yang gebili Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, dalam keadaan hamba yang terus bergelimang dengan kemaksiatan, maka perlu yang dipemandum yang adalah istijrat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan biarkan dia terus bergelimang dengan kemaksiatan sampai meninggal, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan daripada balasan azab kelak di yaumul qiyamah kepada hamba tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.
Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan koyong-koyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi luar biasa daripada ujian dan cobaan yang gebili Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman adalah salah sebuah sebab yang pengampun daripada dosa. Adapun kepada orang-orang yang terus bergelimang dengan kemaksiatan, maka orang yang nak uji macut, namun dia yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada orang ukubah atau gebi kepada orang azab yang sangat dahsyat. Kemudian disebutkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, inna 'idhamil jaza' ma 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya daripada cobaan yang menimpa sira orang, maka sebesar itu pula lah daripada balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang. Sehingga ketika sira orang gebi musibah oleh Allah Azza wa Jalla, gebi ujian oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang berat, maka dia bersabar dengan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan gebi balasan yang pula kepada hambanya. Sehingga para nabi dan para rasul sebagaimana telah kita sebutkan, bahwasanya mereka adalah orang yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan para rasul. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan inna syaddan nasa bala wal anbiya summal amsal wal amsal. Maksudnya orang yang paling besar daripada cobaannya yang bila Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah para nabi. Pada uji daripada para nabi. Yang disebutkan di pertemuan yang telah lalu. Kibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau uji oleh Allah Azza wa Jalla dengan bina kaum musyrikin, menghina, melecehkan Nabi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Luar biasa. Kemudian orang yang semisalnya, kalau kita sebutkan pula tentang kibar para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dalam menerima daripada ujian, luar biasa orang yang dapatkan daripada cobaan dalam pertahankan yang hak. Kemudian yang semisal dengannya. Jadi besarnya cobaan yang bila Allah Azza wa Jalla kepada sirah hamba, kemudian dia bersabar, maka lethabih bila Allah Subhanahu wa taala pahala kepada hamba-Nya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan selanjutnya, wa inna Allah taala idza habba Allahu al-qaum ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Diberah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya seorang yang dia itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan uji daripada orangnya. Allah ingin kebaikan pada sebuah kaum, Allah akan uji. Seorang dan antara orang yang ridha dengan pemandang dekat depan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla ridha kepada orangnya. Dan seorang dan antara mereka yang benci, maka Allah Subhanahu wa taala benci terhadap hamba tersebut. Sehingga sebagaimana kali yang sebutkan, bahwasanya manusia ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian, nampaklah daripada hakikatnya. Kiban daripada keadaan hamba tersebut. Kadang sebagai orang katakan long beriman, long bertakwa, long menolong, long medih. Namun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang inalah berudah terkadang daripada orang. Yang betul-betul sebagaimana pengakuan, ataukah yang mengaku-ngaku mentang. Nanti terkadang lagi kita yang mesti berokon ketika ada yang oleh daripada peng, dia boleh mengaku ngan sagonya ngan sago je ngan dia tangan. Namun ketika ada yang rehat, ini anda kalian sayang yang ada. Terkadang yang berkah luar biasa menempat kiban bos, kibannya, kiban je. Namun ketika tanpeng, terkadang kupi tikan nali berapa. Jadi inilah dagalan kiban, dengan dan yang
Kan. Jadi benar si sira urang. Ketika kalian berada dalam keadaan tenang, hana ujian piu macut. Kadang yang tertutupi hada. Ketika gebetan oleh Allah Azza wa Jal. Pada orang yang musibah gebi oleh Allah Azza wa Jal. Cobaan baru di. Orang yang beriman semakin kekal dengan keimanan. Orang yang mengaku maka akan daripada pengakuan yang hana sesuai dengan realita yang terjadi. Sehingga para ulama dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya seorang hamba Allah Azza wa Jal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, bila Allah Azza wa Jal ujian, karena benda-benda bawa keadaan yang pun dia hamba yang bengih, marah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Dia hai terima betul. Dia bengih. Makanya hati-hati. Sira urang ketika uji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, maka baiklah yang keluar daripada mulutnya kecuali perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah dia membenci dari perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas daripada ujian tersebut. Kadang-kadang sira urang bengih. Orang luar biasa kadang. Mereka hana terima apa yang gagal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dia bersabar. Ini adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ketika orang ketimpakan musibah, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Gimana yang dimaksud bersabar? Itu orang tenro dari mengucapkan hal-hal yang hanagat. Kemudian getenro dari melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang hanagat. Ada nazar orang ketimpa musibah, air kita ngepering baja tamparo, kemudian gecok piring, gepok lah misalnya ni. Tukar kadang pep-pep, air pegah bah tepi-tepi kan. Kadang yang bengih. Jadi orang sabar kalau orang sabar hanya getenro dari melakukan perkara tersebut. Dalam keadaan hati kan nyan ge sangka kepada Allah Subhanahu wa taala debu yang kalian alami. Dalam keadaan babah kan, kemudian jaro kan hana melakukan daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang geleh keadaan terorong. Ketika uji oleh Allah Azza wa Jalla yang ridha ke dengan ujian kan. Makanya dengan dan lebih tinggi, kemudian yang gebet yang luar biasa. Ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian, bukan yang bersyukur. Yang mufhum saja ujiannya yang diberi Allah Subhanahu wa taala, yang adalah rasa bahawa sebab Allah agak angkat daripada kalian. Dan ketika Allah uji kalian, yang merupakan salah satu sebab Allah Azza wa Jalla akan mengampun daripada dosa kalian. Sehingga menulah keadaan manusia. Tak kala Allah Subhanahu wa taala uji daripada hambanya. Sehingga suruh hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kali tengok sebutkan puno. Tak kala uji dengan berbagai macam ujian, kewajiban bagi dia untuk bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dapatkan. Biasa-biasa yang bengih ke, biasa-biasa yang merepet, biasa-biasa yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan karena hal tersebut yang merupakan salah satu sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara tanda kebahagiaan hidup apabila Allah Azza wa Jalla gebi kepada kalian dari kenikmatan yang bersyukur. Wa idza btuliya sabara, dan jika kalian uji yang bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan jika dia jatuh dalam dosa maka yang beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sira urang yang nanyo dalam jiwa kalian maka luar biasa daripada ketenteraman udip yang kalian dapatkan. Jadi hanya usaha kalian. Allah beri nikmat pada kalian, bersyukur.
Kemudian en bila Allah Azza wa Jalla musibah bersabar. Kemudian apabila en terjatuh dalam dosa, maka en beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua di antara padik-padik buah faedah yang kita sebutkan di malam yang berbahagianya, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya akan saya sebutkan dalam hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan dan kisah yang luar biasa yang insyaallah akan saya sebutkan di pertemuan selanjutnya. Okey, nama jadi tuan sampaikan di malam yang berbahagianya di bidang kurang tuan lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.